Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus nyatakan waktu demi waktu. Dan kami percaya bukan hanya hari ini tapi hari-hari ke depan kami akan terus dikawal dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kau sangat baik dan pagi hari ini kami datang, kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk belajar dari firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman-Mu akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan kami mau firman yang kekal itu mendapat bagian yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam hati kami. Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan. Roh Kudus mengajar kami. Supaya setiap kebenaran itu membangkitkan roh kami, menguatkan iman kami. Supaya kami melihat seluruh janji Tuhan dalam hidup kami tergenapi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, dari tempat ini saya melihat ada beberapa wajah baru ya di antara kita. Ya, selamat datang buat yang baru pertama kali datang ya. Di sampingnya Lia itu boleh dong Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri kanan bisa kasih salam selamat datang buat sahabatnya Lia ya. Oke, boleh kasih salam selamat datang dalam keluarga Tuhan di tempat ini. Juga di belakang, Afat ya. Oh iya, selamat datang. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, waktu berjalan begitu cepat kita sudah ada di bulan Juli. Waktu itu terus bergerak, maka Bapak Ibu kita juga harus terus belajar bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, baik sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya mau menyamakan persepsi kita dulu. Saya mau menyamakan pemikiran dan pemahaman kita dulu. Supaya berangkat dari pemahaman yang sama, kita kemudian akan mengalami dan melihat bagaimana penggenapan-penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, nah baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Oke, menurut Bapak Ibu ini pohon yang baik atau tidak ya? Ini pohon yang baik ya, karena nampak dari buah-buahnya yang baik. Nah, Yesus pernah mengajar di dalam Injil Matius. Yesus katakan begini, jika kamu mengatakan satu pohon itu baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah kemudian dikatakan kita akan bisa mengenali pohon itu. Betul Bapak Ibu? Ya, kita ngomong pohon ini baik karena kita melihat buahnya baik, ya kan? Kita ngomong pohon ini tidak baik waktu kita mencicipi buahnya ternyata berulat, asem gitu ya, pahit, enggak enak untuk dinikmati. Jadi kita deal ya bahwa pohon yang baik kita sebut pohon baik karena buahnya baik ya. Pohon itu tidak baik berarti dia juga memberikan hasil yang tidak baik. Nah, Injil Lukas juga mencatat karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita ngomong pohon ini baik karena buahnya baik. Karena memang tidak ada pohon yang baik yang mengeluarkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik dan mengeluarkan buah yang baik. Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat satu ayat lagi. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Perhatikan ini. Tidak mungkin pohon yang baik
itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, Alkitab berkata tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin benih yang ditanam, benih yang bagus, benih yang super unggul, lalu kemudian menumbuhkan buah-buah yang jelek. Tidak mungkin. Ya, semua kita sepakat bahwa ya, pohon yang baik itu mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Amin. Sampai di sini kita sepakat bahwa sumber yang baik pasti mengeluarkan hasil yang baik juga. Sumber yang tidak baik, sumber air tawar akan mengeluarkan air tawar, sumber air pahit akan mengeluarkan air pahit. Setuju? Ya, kita deal sampai di situ. Nah, Yesus bilang begini, manusia juga mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Manusia mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi klop Bapak Ibu, bahwa memang benar bahwa sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Sesuatu yang tidak baik pasti mengeluarkan hasil yang tidak baik juga. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Allah kita itu baik? Halo? Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang baik? Amin. Bapak Ibu setuju? Amin. Dia Tuhan yang baik. Kalau dia Tuhan yang baik, berarti semua hal yang dia izinkan kita alami, semua hal yang kita jalani hari-hari ini, semuanya adalah baik. Setuju? Halo? Coba sebentar. Allah kita baik? Yes. Jika dia baik, maka segala hal yang dia kerjakan pasti baik. Amin. Kalau semua yang dia kerjakan pasti baik, maka semua hal yang dia izinkan terjadi dalam hidupmu, yang dia izinkan engkau sedang jalani hari ini, percayakah Bapak Ibu bahwa semuanya itu baik? Kalau itu baik, kenapa kita bersungut-sungut? Kalau itu baik, kenapa kita menjadi kecewa dengan kehidupan yang kita sedang jalani? Kalau itu baik, kenapa kita marah dengan Tuhan? Kalau dia Tuhan yang baik, maka tidak mungkin dia melakukan hal yang jahat. Itu prinsipnya kan? Karena di dalam diri Tuhan itu tidak ada sedikit pun unsur kejahatan. Tuhan yang baik, maka semua hal yang dia kerjakan, yang dia izinkan kita sedang jalani, kita sedang hadapi, seberat apapun situasi yang sedang kita gumulkan hari-hari ini, percayalah itu baik buat kita. Amin. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala problema hidupmu, hanya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau Tuhan itu baik, maka semua pemikirannya baik. Semua yang dia rancangkan juga baik. Karena yang baik selalu menghasilkan dan mengeluarkan yang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mempercayai hal ini. Sebab Tuhan yang baik tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Amin. Jadi semua yang kita sedang jalani hari-hari ini, itu semua adalah kebaikan atas hidup kita. Nah kalau Tuhan baik, maka seluruh rencananya juga baik atas hidup saudara dan saya. Setuju Bapak Ibu? Nah mari kita lihat ayat ini. Ini ayat yang sudah populer. Ini diberikan kepada bangsa Israel waktu mereka ada di dalam pembuangan. Ya, nah Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang baik sekalipun mereka ada di pembuangan. Tuhan berkata gini, aku punya rancangan yang baik atasmu. Ya, nah nanti kita akan lihat. Ya, kenapa kemudian Israel mengalami kekacauan, kekalahan, kemudian diperbudak. Ya,
bukan karena Tuhan gagal menggenapi janjinya, karena ketidakpercayaan mereka. Tapi pada intinya kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Dia memberikan rancangan yang baik kepada kita. Termasuk juga buat saudara dan saya hari ini. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan bilang ini, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pemazmur berkata, sejak dalam kandungan Tuhan sudah menenun aku. Dia menuliskan hari-hariku di dalam kitabnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Paulus berkata, Tuhan itu membawa kami di jalan-jalan kemenangannya. Oh, Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak jahat. Ya, kalaupun Dia izinkan kita melalui berbagai macam situasi yang tidak enak, percayalah Dia tidak meninggalkan kita. Percayalah di ujung sana, saya sering kali katakan, kita bukan korban, kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, nah. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi dengar gini, Tuhan yang baik punya rancangan yang baik dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan bilang tidak ada rancangan kecelakaan yang aku rancangkan dalam hidupmu. Sebab apa? Sebab aku Tuhan yang baik. Tuhan yang baik hanya bisa melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Nah, mari kita terus melihat. Dikatakan bahwa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangannya itu damai sejahtera. Dia Tuhan yang mau memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, ayat ini sangat sederhana, gampang sekali dimengerti oleh kita. Bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan sedang tawarkan. Sebuah harapan yang Tuhan sedang tawarkan kepada saudara dan saya. Ya, bahwa Dia memberikan kepada kita sebuah masa depan yang tidak mengecewakan. Ya, Tuhan mau memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Harapan di dalam Kristus. Nah, Alkitab bilang gini, Roma 5 berkata begini, bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Nanti kita akan belajar. Nah, apa yang menjadi dasar kita, dasar dari harapan kita, itu adalah janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, maka kita berani berharap. Di awal-awal saya datang ke kota ini, ada satu keluarga yang kemudian menawarkan sesuatu kepada saya. Ya, mereka bilang begini, Kohensan, karena di 6 bulan pertama kan saya Rembang, Jatibarang, Rembang, Jatibarang. Ya, keluarga ini bilang begini, Kohensan, kalau perlu mobil, pakai punya saya. Kapanpun boleh pakai. Nah, dia memberikan janji. Karena itu saya bisa menaruh sebuah pengharapan, ya kan, atas janjinya. Ya, beberapa hari ini keponakan saya sering telepon saya. Kenapa? Karena saya bilang sama dia. Karena mereka mengalami masa-masa sulit hari-hari ini, saya bilang begini, kamu boleh telepon saya kapanpun. Apapun yang kamu butuh, kalau kamu butuh bantuan saya, telepon saya kapanpun. Nah, karena saya berjanji kepada dia bahwa saya akan menolong dia, menolong keluarganya. Makanya kemudian dia berani berharap. Dia seolah-olah mendapat pengharapan bahwa ada omnya, ya, ada pamannya yang siap menolong, ada pamannya yang siap memberikan waktu untuk berdiskusi, untuk berdialog, meminta pertimbangan, meminta nasihat. Sehingga jam berapapun dia telepon, dia tanpa rasa sungkan. Kenapa?
Karena dia melakukannya lewat janji yang saya sudah berikan. Bukankah Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan banyak janji kepada kita? Amin. Ada banyak ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena Tuhan berjanji, maka kita berani berharap bahwa kita akan memiliki masa depan yang lebih baik untuk kita jalani. Amin. Karena Tuhan berjanji kepada saya di awal pertobatan saya, bahwa engkau tidak akan meminta-minta. Aku bapakmu, aku yang akan memelihara, menyediakan, mencukupkan segala kebutuhanmu. Wah, saya pegang janji itu. Saya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini saya sangat percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, Tuhan itu sumber pengharapan kita. Bapak Ibu, harapan adalah hal yang sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Sekali lagi, harapan adalah hal yang sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Karena harapanlah seseorang kemudian bisa bertahan lebih lama. Ya, karena ada sebuah harapan. Dia bertahan, dia terus menantikan Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, Tuhan akan pulihkan keluargaku. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Berdasarkan harapan di atas dasar janji Tuhanlah. Kemudian dia terus bertahan, berjalan, menjalani kehidupannya. Sampai kemudian janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Bukankah harapanlah yang membuat orang dapat bertahan melalui masa-masa sulit? Karena harapan di atas dasar janji Tuhanlah seorang istri terus berdoa setiap tahun, sepanjang tahun. Menantikan kapan suaminya dipulihkan, kapan suaminya bertobat. Karena apa? Karena ada janji Tuhan. Dan di atas janji Tuhan itulah dia membangun sebuah harapan. Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan menawarkan kepada kita harapan. Apakah kita punya harapan tanpa Kristus? Bahwa kita akan kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal? Nggak ada. Tuhan menawarkan apa yang manusia tidak punya. Harapan. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Manusia dapat berbuat baik. Tapi kebaikan tidak bisa membayar upah dosa. Karena upah dosa adalah kematian. Jadi dosa harus dibayar dengan kematian. Karena itu hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus lewat perjamuan kudus. Utang uang harus dibayar sama uang. Nah, sudah deal bahwa upah dosa harus dibayar dengan kematian, bukan dengan kebaikan. Karena kebaikan manusia nggak bisa membayar kejahatan manusia, pelanggaran manusia terhadap Tuhan. Karena itu Yesus harus mati. Lalu dia berkata, akulah jalan untuk kemudian kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Aku jalan yang memperdamaikan hidupmu dengan Bapa di surga. Supaya kau beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan. Orison Sweet. Dia berkata begini. Tidak ada obat yang lebih kuat daripada harapan akan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kita bawa orang yang sakit ke rumah sakit. Sebagus apapun obatnya. Tapi kalau orangnya sudah kehilangan harapan. Sudah patah semangat. Tidak memiliki lagi harapan untuk menjalani kehidupannya. Percayalah. Dia akan mengalami waktu yang sangat panjang untuk memperoleh kesembuhannya. Berbeda dengan orang yang kritis, tapi punya semangat hidup, masih punya harapan. Tuhan bisa sembuhkan aku. Tuhan masih punya janji yang belum digenapi dalam hidupku. Harapan itu bisa membuat dia bertahan sampai kemudian dia mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Mardan berkata, tidak ada obat yang lebih kuat
daripada harapan. Itu sebabnya di awal pertama kali datang ke tempat ini, pertanyaan saya kepada pengurus di tempat ini adalah, apa harapan gereja ini? Sebab kalau sudah tidak ada harapan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, secara umum harapan itu digambarkan sebagai keinginan, ya, hasrat, ya, untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu agar keinginan itu terjadi atau menjadi kenyataan, terutama sesuatu yang tampaknya mungkin, ya, terjadi. Jadi harapan dalam kamus, dalam pemahaman orang secara umum itu selalu mengacu kepada keinginan-keinginan mereka untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang belum mereka miliki. Dan mereka percaya itu mungkin terjadi. Dunia memandang harapan hanya sebagai sebuah keinginan dan hasrat. Tapi saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab mengajarkan kita definisi harapan yang sangat berbeda. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita tahu, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dapat diandalkan sehingga kita berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ya, bahwa harapan, kalau kita melihat dari apa yang Alkitab ajarkan, harapan bukan hanya sekedar sebuah keinginan dan hasrat. Tapi di dalam keinginan dan hasrat itu ada sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Karena apa? Karena Tuhan dapat diandalkan. Tuhan dapat dipercaya. Jadi harapan kita, dasar harapan kita adalah janji Tuhan. Nah, di dalam pengharapan kita itu ada sebuah keyakinan yang kuat. Yang kita percayai bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Lihatlah bahwa Tuhan memberikan kita pengharapan. Dan Alkitab berkata, Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji adalah pribadi yang akan melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita harapan lewat janji-janjinya. Saya percaya semua kita pasti mengaminkan hal ini. Amin. Karena ada janji Tuhan, kita berani berharap. Namun Bapak Ibu, sejujurnya ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan pengharapan hari-hari ini. Karena beratnya, karena sulitnya perjuangan yang sedang ia jalani. Hari ini saya ingin membahas tentang harapan yang terbelenggu. Ya, kita punya harapan karena Tuhan berikan kita harapan. Lewat apa? Lewat janji-janji Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita mendapati begini. Kenapa ya? Janji Tuhan. Di mana aku menaruh harapanku kepada Tuhan. Tapi kok janji Tuhan ini belum sampai kepada saya. Terhenti, belum tiba. Dan belum menjadi sebuah realita. Ya, nah, seolah-olah kita dapati bahwa harapan kita itu terikat, terbelenggu, tidak bisa bergeser dari tempatnya, tidak kunjung datang dan menjadi realita dalam hidup kita. Nah, apa yang kemudian membelenggu, ya, janji Tuhan, harapan itu, sehingga hal itu tidak kunjung datang menjadi bagian dalam hidup kita. Apakah karena Tuhan tidak lagi setia? Sehingga harapan itu tidak menjadi realita? Atau apakah karena Tuhan tidak mampu lagi menggenapi janjinya? Atau ada yang berpikir karena Tuhan tidak lagi mengasihi saya? Bapak Ibu, yang membelenggu harapan itu
sehingga harapan itu tidak kunjung datang dalam hidup kita, itu adalah keraguan, ketidakpercayaan kita. Tuhan tetap setia dengan janjinya, sekalipun kita tidak setia. Nah, yang membuat harapan itu kemudian terbelenggu karena ketidakpercayaan kita, keraguan kita, ya. Itu yang kemudian membuat banyak orang berhenti untuk percaya, berhenti untuk berharap. Karena seringkali situasi yang dia lihat, situasi yang dia alami memberi kepada dia konfirmasi, memberikan kepada dia sebuah kesaksian, memberi kepadanya sebuah keyakinan bahwa hal itu sulit terjadi. Betul? Seringkali mata kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Ya, semua panca indera kita memberikan kesaksian bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin suamimu bertobat, tidak mungkin istrimu bertobat, tidak mungkin kesehatanmu akan dipulihkan, ekonomimu mengalami terobosan, tidak mungkin. Nah, keraguan seperti itulah yang kemudian membuat harapan kita kepada Tuhan atas janji-janjinya itu tidak terjadi. Bukan Tuhan tidak setia, bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tapi seringkali karena keraguan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kepercayaan kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada pribadi Tuhan, itu menjadi dasar dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu selalu berurusan dengan apa yang tidak kita lihat. Harapan itu bukan lagi hal-hal yang kelihatan. Kita tidak berharap kepada hal-hal yang kelihatan. Harapan itu selalu berurusan dengan hari depan. Waktu yang akan datang. Kok saya belum sembuh? Iya kan? Kita berharap kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, tantangan terberat dari iman kita adalah apa yang kita lihat. Panca indera kita memberikan penglihatan, memberikan informasi bahwa tidak mungkin bisa dipulihkan, tidak mungkin utangmu bisa lunas, tidak mungkin sakitmu bisa sembuh. Nah, buktinya sudah 3 tahun kamu berobat, sampai hari ini enggak sembuh-sembuh. Sudah banyak usaha yang kau coba, sampai hari ini mana yang berhasil. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi ragu terhadap janji Tuhan yang menjadi dasar kita berharap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba lihat, belajar dari satu pribadi ini, Abraham. Abraham menerima janji Tuhan, betul? Bahwa dia akan memiliki seorang anak dan dari keturunannya kemudian segala bangsa akan diberkati. Dia akan menjadi bapa orang beriman. Bapak Ibu, berapa lama dia menantikan janji itu tergenapi dalam hidupnya? 25 tahun. Itu waktu yang panjang, Bapak Ibu. Ya, itu waktu yang panjang. Ya, tapi dengar gini, terhadap janji Tuhan, Abraham kemudian menaruh harapan, aku nanti pasti punya anak. Iya kan? Dia berharap karena apa? Karena Tuhan berjanji. Kita berharap atas pemulihan keluarga. Karena apa? Karena Tuhan berjanji. Kita berharap bahwa keuangan kita akan baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita, keperluan kita menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji bahwa semua masalah akan teratasi dengan baik. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita punya banyak pengharapan karena ada janji Tuhan yang kita pegang. Nah, Abraham sama. Tahun pertama istrinya belum mengandung. Tahun kedua belum mengandung. Tahun ketiga belum mengandung. Waktu diperiksa ternyata rahim Sarah mandul.
Usia 75 tahun dia baru terima janji itu. Nah, waktu berjalan terus kan dia tambah tua. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah terbaca? Oke. Ini Roma pasal 4, sorry saya belum tulis. Roma 4 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bapak Ibu, kita ini tidak boleh cuma berharap saja. Tapi harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan janjinya. Tuhan tidak memberikan reng waktunya. Tapi dia berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang anak. Kapan? Tuhan tidak ngomong. Ya, kita membaca Alkitab banyak janji Tuhan. Tapi kan tidak dikasih tahu. Nanti kamu akan dipulihkan pada hari ini tanggal sekian tahun sekian. Tidak ada kan? Itu sebabnya Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Jadi pengharapan kita itu dasarnya mesti firman, janji Tuhan. Ya, dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun, nah ini perhatikan, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu dengar gini. Dia terima janji Tuhan. Dia mendapatkan sebuah pengharapan bahwa dia akan punya keturunan. Tapi kemudian ada hal panca inderanya memberitahu kepada dia. Dan dia melihat, aku tambah lama, tambah tua, tambah lemah. Secara fisik. Dan dia juga tahu bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Artinya tidak mungkin punya anak. Betul? Itu yang dia lihat. Itu yang panca inderanya beritahu dia. Aku lemah, aku tambah tua. Rahim Sarah tertutup. Jadi tidak mungkin punya anak. Nah, perhatikan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena apa? Ketidakpercayaan. Itulah yang seringkali membuat harapan kita terbelenggu. Janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Alasannya sederhana. Karena kita tidak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena fokus kita kepada apa yang kita lihat. Kita lihat keadaan semakin sulit. Kita lihat suami kita tambah jahat. Istri kita tambah tidak taat. Anak-anak memberontak. Ya, usaha toko makin sepi. Tidak mungkin. Aku nggak punya fasilitas. Nggak ada support dari orang tua. Aku nggak punya apa-apa. Berarti karena aku nggak punya apa-apa, aku pasti tidak jadi apa-apa. Bapak Ibu, kita masih punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Tapi kita lebih mempercayai apa yang kita lihat. Kita lebih mempercayai apa yang kita rasakan. Kita lebih mempercayai apa kata orang. Tapi lihat. Terhadap janji Tuhan. Ia tidak bimbang, tidak ragu. Keraguan itu datang dari apa? Ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kepercayaannya, imannya itu malah diperkuat. Dia bilang gini, Tuhan itu sanggup melakukan apa yang dia sudah janjikan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku udah tambah tua, rahim sudah tertutup, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bisa berbuat apa-apa. Amin. Apa yang kita kerjakan selama 50 tahun.
5 detik saja Tuhan menyelesaikannya. Nggak butuh waktu lama. Perjuangan belasan tahun Yusuf diselesaikan Tuhan hanya dalam 1 kali kedipan gini. Tek, ketemu Firaun, artikan mimpi, langsung semua mimpinya terjadi. Bagi Tuhan itu gampang. Yang membuat harapan kita terbelenggu adalah karena kita bimbang. Yang muncul dari ketidakpercayaan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita lebih percaya pada apa yang dunia beritahu. Kita lebih percaya apa yang panca indera kita kasih tahu. Tidak mungkin bisa berhasil. Anakmu tuh tidak mungkin sukses. Pekerjaanmu seperti ini. Tabungan tidak punya. Gimana caranya bisa jadi orang sukses? Bapak Ibu, mungkin kita orang kecil di kota kecil, penghasilan kecil, ya, dengan usaha yang kecil. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dengan semua kekayaannya. Wow, hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Dia mau mengalirkan kemanapun seperti batang air. Terserah. Dia bisa pakai raja-raja untuk memberkatimu dalam waktu sekejap. Bagi Tuhan itu sangat mudah. Tapi kenapa harapan kita terbelenggu? Karena ketidakpercayaan. Nanti Bapak Ibu pulang. Coba baca di dalam Bilangan pasal 11. Ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21-23 itu orang Israel tuh marah sama Musa. Mereka minta makan daging. Lalu Musa sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, terlalu berat tanggung jawab yang kau berikan kepadaku. Ya. Lalu Musa bilang begini, sekalipun sekian banyak kambing domba, lembu sapi disembeli, masa cukup buat mereka jutaan orang? Ya. Dan di ayat 23 saya bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan bilang ini, besok aku akan kasih makan mereka bukan hanya 1 hari, 1 bulan penuh. Sampai mereka makan burung puyuh. Ya, Tuhan bilang, aku akan melakukannya. Masakan kuasaku kurang, tidak mampu melakukannya. Kau akan lihat, aku akan menggenapi firmanku. Bapak Ibu, saya suka ayat ini. Makanya saya tidak mau mengecilkan Tuhan saya. Saya kecil tidak apa-apa, tapi Tuhan saya itu besar. Saya di kota kecil tidak apa-apa, tapi Tuhan saya besar. Saya tidak mau mengecilkan Tuhan. Apakah Tuhan sanggup membiayai kuliah anak saya? Sanggup sekali. Ya, saya tidak sanggup, tapi Tuhan saya sanggup. Apakah anak-anak saya akan punya masa depan? Sangat punya. Sebab Tuhannya besar. Bapak Ibu, setiap kita punya harapan. Amin. Sebab apa? Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kehidupan Daud dengan cepat. Bapak Ibu, saya coba mempelajari apa yang Daud tuliskan dalam kehidupannya. Ya, di tengah-tengah dia mengalami himpitan, di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, masa-masa yang berat, dikejar musuh, mau dibunuh, ya. Tapi Daud selalu melihat ada harapan, ya. Dan itu yang membuat dia tetap percaya kepada Tuhan. Daud mengajarkannya kepada kita. Mari kita lihat ayat ini, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Daud menggambarkan sebuah situasi yang cukup berat dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kematiannya. Ada situasi-situasi yang membuat dia sangat tertekan. Ya. Tapi Daud selalu melihat ada harapan. Dan itu yang membuat dia berkata gini, aku tetap percaya. Hatiku tidak takut. Artinya ini keyakinan yang teguh. Aku tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkanku. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, Daud memulai harapannya dengan menyatakan imannya. Mengawalinya dengan sebuah keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Hubungan pribadi Daud dengan Tuhan menjadi dasar dari seluruh pengharapannya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, hal yang pertama kalau kita mau supaya begini, harapan kita tidak terbelenggu oleh ketidakpercayaan, oleh keraguan. Maka kita belajar dari Daud. Yang pertama, kepercayaan Daud, keyakinan Daud itu dibangun atas dasar pengenalan akan pribadi Tuhan. Lihat ayat yang pertama, ya, dikatakan begini, Tuhan, ya, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Daud itu mengenal Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun dia. Ya, itu sebabnya dia berkata gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan itu adalah terangku. Aku tidak mungkin jatuh terhantuk. Aku tidak mungkin tersandung karena aku berjalan di dalam terang. Dan terang itu adalah Tuhan. Kita tidak mungkin salah jalan kalau kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu kita suka bilang begini kan, Tuhan tahu segala sesuatu, betul? Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu caranya bagaimana menolong kita, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi dalam prakteknya, kenapa kita tidak berani mempercayakan seluruh hidup kita, membuat keputusan dan pilihan dengan mendengarkan apa yang Tuhan mau? Ya kan? Kita ngomong Tuhan tahu, tapi kita tidak berani percaya sepenuhnya kepada Dia. Apa yang membuat keraguan itu muncul? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari dunia ini yang seringkali melemahkan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar mempercayai Tuhan. Di atas dasar pengenalanmu kepada pribadi Tuhan. Wow, Tuhan itu adalah terang Daud. Dia keselamatannya, dia kekuatan benteng hidupnya. Nah, saya ingat satu kali Daud itu adalah manusia yang sama seperti kita. Dia juga pernah merasa takut. Nah, dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidupnya, dia semakin mengenal Tuhan. Tuhan itu bukan hanya terangku, Tuhan itu keselamatanku. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Daud memiliki pengalaman-pengalaman yang membuat dia bisa membangun kepercayaannya yang kuat atas dasar pengenalannya kepada Tuhan. Salah satu hal yang penting adalah kalau kita mau membangun kepercayaan kita yang kuat, menguatkan kepercayaan kepada kita, perhatikan komunitas orang-orang yang bersama dengan kita. Saul itu bapaknya Yonatan.
Tapi Yonatan tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud. Nanti di kalimat selanjutnya setelah ini, Yonatan tuh bilang gini, Daud, kamu tetap akan jadi raja. Karena Tuhan sudah memilih kamu. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Loh, padahal dia pangeran. Seharusnya dia yang menggantikan bapaknya Saul. Tapi dia tahu keputusan Tuhan, pilihan Tuhan itu yang terbaik. Nah, kita perlu dikelilingi orang-orang yang seperti Yonatan. Yonatanlah yang kemudian mengajarkan kepada Daud bagaimana menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud sementara ini lagi takut karena dikejar-kejar. Saul mengerahkan semua kekuatannya, tentaranya untuk cari Daud dan bunuh Daud. Tidak gampang, sebagai manusia gampang sekali dia kemudian juga menjadi takut. Tapi kemudian ada sahabat, ada teman yang berkata begini, kamu tetap akan jadi raja. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Tuhan. Ya, dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam keraguan kita. Kita perlu orang-orang yang berkata begini. Tenang, kita punya Tuhan yang berkuasa. Tenang, masih ada harapan di dalam Yesus. Tenang, dia sanggup melakukan apapun untuk menolong kita. Bapak Ibu perlu teman-teman yang seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu salah punya teman, mereka akan bilang gini, alah memang udahlah, coba sadar dirilah. Lihat orang tuamu, lihat kakekmu. Kalian memang keluarga miskin, tidak mungkin kaya loh. Bapak Ibu, kita makin terpuruk kan? Bukannya dikuatkan, bukannya dibangun. Bapak Ibu jangan salah pilih teman. Saya selalu ingatkan anak-anak rohani saya. Kalau kalian ngobrol, jangan ngobrol yang biasa. Tambahkan tambah muatan yang menguatkan kata-kata iman, nilai-nilai kehidupan. Kalau ngobrol-ngobrol biasa untuk apa? Membuang-buang waktu. Kalau ngobrol itu muatannya iman, keyakinan, nilai, prinsip yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Orang akan sangat dikuatkan kalau berbicara dengan kita. Yonatan melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa kepercayaan Daud kepada Tuhan itu dia latih step by step. Satu kali di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, Daud ini lari dari Saul lalu bergabung dengan Raja Akis, raja orang Filistin. Daud menundukkan diri dalam kepemimpinannya. Satu kali orang Filistin mau berperang melawan Israel. Lalu panglima-panglima Filistin berkata, Daud itu orang Ibrani, orang Israel. Kenapa kamu bawa? Nanti dia berkhianat. Akis bilang 2 tahun dia bersama dengan aku. Dia tidak pernah memberontak. Dia menunjukkan penundukan diri yang luar biasa. Tapi Akis kemudian berpikir daripada mereka pecah. Akhirnya dia berkata, Daud kembalilah ke tempatmu. Kali ini kamu tidak usah ikut berperang bersama dengan aku. Nah, waktu Daud kembali ke Ziklag, dia mendapati tempat mereka. Anak istri kawanan kambing lembu sudah diserang oleh orang Amalek. Daud kembali dengan ratusan pasukannya dan mereka mendapati tempat mereka telah di bumi hanguskan. Anak istri mereka sudah menjadi tawanan. Harta benda mereka juga sudah dirampas. Nah, kemudian inilah yang terjadi. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang tidak menjanjikan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit dan berat. Bapak Ibu dengar gini. Yang perlu kita lakukan adalah kuatkan hatimu. Tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham bilang, dia tetap berharap dan percaya. Imannya tidak goyah dengan situasi yang dia lihat, dengan keadaan yang dia alami. Dia menguatkan kepercayaannya dan berkata, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kalau hari-hari ini kita sedang berjuang dengan hidup kita, tidak tahu situasi apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Bapak Ibu
kuatkan kepercayaanmu. Jangan ragu, masa depan penuh harapan itu sungguh ada. Sekalipun kita pikir gini, aku gak punya dana bagaimana membiayai anakku sekolah. Percayalah, Dia sumber pengharapan. Dia Tuhan yang melimpah dengan segala hal yang kita butuhkan. Tak ada keraguan sedikit pun di hati saya. Bagaimana kalau saya tidak sanggup menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya akan bilang begini, masa depanmu bukan ditentukan pendidikanmu. Masa depanmu itu ditentukan oleh Tuhan yang telah berjanji bahwa kau punya masa depan yang penuh harapan. Ya dong. Kita punya Tuhan yang sudah ada di masa depan juga dan yang sekarang bersama-sama dengan kita. Oh, saya tidak takut, saya harus ada di kota kecil. Sama halnya waktu saya memutuskan meninggalkan Rembang dengan semua usaha pekerjaan. Masuk ke kota ini. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Bahwa nanti kemudian saya akan terlantar, jemaat tidak sanggup biaya hidup saya. Tidak bisa kemudian memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Saya berangkat dengan sebuah keyakinan Tuhan sertai saya. Saya cuma minta Tuhan sertai saya. Sebab kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan sanggup mengenapkan semua janjinya. Bapak Ibu, ini yang kedua yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan Daud terletak pada kinerja Tuhan yang teruji. Wow. Pengharapan Daud saat ini kepada Tuhan bertumpu pada apa yang Tuhan sudah lakukan baginya di masa lalu. Tuhan tidak mengecewakan dia. Tuhan meluputkan dia dari Saul. Dan dia percaya Tuhan juga akan meluputkan dia dari semua mara bahaya yang ada di depan. Tuhan sudah menolong dia di masa-masa yang sudah lewat. Dan dia tetap percaya Tuhan akan juga menolong dia di masa-masa yang akan datang. Saya dulu tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan sudah menolong saya. Sampai hari ini. Dan saya percaya. Kalau dari dulu dia tolong saya. Dari dulu dia membuat saya tidak meminta-minta. Saya percaya sampai hari ke depan. Sampai hari mati saya. Saya tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan saya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu dia tolong saya. Saya percaya hari depan dia juga tolong saya. Dia tolong anak-anak saya terpelihara dengan baik. Saya percaya di hari depan. Dia juga akan pelihara anak-anak saya dengan sangat baik. Setiap kali saya menerima persembahan kasih dari gereja. Bapak Ibu, setiap kita punya pengeluaran rutin, betul? Ya, setiap bulan. Uang sekolah, uang listrik, uang jajan, uang makan, uang dapur, ya, semua kan? Uang bensin, semua kita. Ya, itu pengeluaran rutin. Setiap kali saya terima, saya langsung tulis. Seret-seret. Uang belum diapa-apain, masih digeletak, udah tulis. Uang kos anak. Ya, udah harus tiap bulan harus bayar kos. Kemudian uang BBM, ya kan? Walaupun di sini berlimpah air kan motor sama mobil kan nggak bisa diisi air. Harus beli BBM. Itu pakai uang semua Bapak Ibu. Nggak pakai iman, pakai uang. Ya. Apa lagi? Uang sekolah. Uang jajan. Persepuluhan. Benih. Iya kan? Setiap kali terima, pertama nomor 1, persepuluhan. Yang kedua, benih. Nah, baru yang ketiga, itu roti untuk dimakan. Baru diatur, ini uang sekolah, uang jajan, uang ini bla 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 bla. Setiap kali saya tulis. Selalu kurang. Dalam hitungan tulisan. Dalam catatan saya. Tapi tidak ada keraguan dan ketakutan. Kenapa? Saya ingat kinerja Tuhan, track recordnya Tuhan. Dia selalu teruji dan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dulu saya kekurangan tapi saya nggak mati tuh. Hari ini saya percaya. Sampai hari ini saya tetap percaya. Tuhan menyediakan bagi saya. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Bapak Ibu, kita perlu membangun kepercayaan kita atas kinerja Tuhan yang teruji, yang terbukti.
Di dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Dia Tuhan yang akan terus menolong setiap kita. Setiap kali saya menghadapi masalah keuangan, kebutuhan yang tinggi, saya selalu akan ingat, dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Hari esok Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Maliaki 3 ayat 6 berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Amin. Dulu dia tolong saudara sampai hari ini ternyata terlewatkan. Dulu kita pikir masa bisa sih biaya anak sekolah, ternyata udah terlewatkan. Aduh masa sih saya bisa punya rumah, ternyata kita udah punya rumah. Dulu semua keraguan-keraguan saya, waktu saya mengukur kemampuan saya loh ya. Waktu saya mengukur kemampuan saya, enggak mungkin saya bisa punya rumah. Hanya menjadi seorang pelayan Tuhan, enggak mungkin saya bisa punya rumah. Kenapa? Saya mengukurnya dengan kekuatan dan kemampuan saya. Tapi waktu saya mengalihkan pandangan saya dan mengukur dengan kemampuan Tuhan saya, mungkin. Dia hebat, dia kaya, dia mampu, dia bisa. Terbukti sampai hari ini. Nah saya percaya juga untuk masa depan. Saya tidak mau ukur dengan kemampuan saya. Saya ukur kemampuan Tuhan. Kepercayaan saya terletak pada karakter dan kinerja Tuhan yang teruji, terbukti. Bahwa dia sanggup dan dapat diandalkan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya semua kita punya pengalaman ditolong Tuhan di masa lalu. Amin. Ya, percayalah, hari depan dia juga akan tolong. Hari ini dia tetap akan menolong setiap kita. Nah, keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daud, itu menjadi milik kita hari ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dalam kesetiaannya. Dia Tuhan yang sama dengan kekuatannya, yang sama seperti yang dulu dia tolong kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan setia di masa lalu, kita dapat mengandalkan dia dan kesetiaannya juga di masa yang akan datang. Pertimbangkanlah Bapak Ibu semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anda semua. Apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah perbuat dalam hidupmu, bagaimana dia menolong kita, bagaimana dia mencukupkan kita, bagaimana dia memindahkan semua gunung-gunung masalah dalam hidupmu. Pikirkanlah semua itu dan ingatlah Tuhan yang telah melakukan banyak keajaiban di dalam hidupmu di masa-masa yang sudah dilalui adalah Tuhan yang sama yang akan melakukannya juga di saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Apakah kita sedang bergumul dengan hal-hal yang tampaknya tidak dapat kita atasi? Apakah kita sedang berjuang ya dengan masalah-masalah yang sepertinya kita nggak sanggup selesaikan? Musuh-musuh yang kita nggak bisa kalahkan, benteng-benteng yang kita nggak bisa hancurkan, itu karena kita melihat dengan mata jasmani kita. Karena kita mengukurnya dengan kekuatan kita. Saya percaya saudara dan saya, kita semua sedang berjuang. Kita semua memiliki masa-masa dan situasi-situasi yang sulit. Tapi yang luar biasa adalah dalam masa-masa sulit itu, buka matamu untuk melihat masih ada harapan. Ada janji Tuhan. Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kenali pribadinya. Ya, kenali kinerja dan karakter Tuhan. Track record Tuhan, dia tidak pernah gagal. Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Yang seringkali gagal adalah kita. Yang seringkali gagal itu saya.
gagal kenapa? Karena saya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya mulai ragu. Kenapa saya menjadi ragu? Karena saya mulai lihat apa yang ada di sekitar saya. Saya mulai memperhitungkan apa yang sedang saya rasakan dan saya sedang alami. Sehingga itu kemudian membuat iman saya menjadi lemah. Masakan kuasa Tuhan kurang untuk membuat janjinya tergenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sedang berjuang hari ini. Atau memiliki masalah yang berat. Yang mengendalikan hidup kita dan yang terus menerus mengganggu kita. Dengar ini, kabar baiknya. Harapan itu selalu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau harapanmu terbelenggu, maka yang diurus bukan harapannya. Yang diurus adalah keraguan dan ketidakpercayaan kita. Yang diurus adalah keyakinan kita. Apakah kita masih meragukan Tuhan? Dia Tuhan yang akan memberkati kita. Dia Tuhan yang akan membela kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Sampai kita melihat semua janjinya. Harapan kita terpenuhi. Saya berdoa, sungguh Bapak Ibu mengalami masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Mari masing-masing kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebelum kita ambil perjamuan kudus ini, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ingatlah baik-baik. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, perjuangan seberat apapun, ingat, Yesus sudah menanggung semua kutuk, semua sakit penyakit. Dia menang dan memberi kemenangan kepada setiap kita. Ada harapan di dalam Kristus. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang ada di dalam hatimu. Dia Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Bukan waktu-waktu kemarin, tapi Dia menyertai engkau selama-lamanya. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Siapakah yang akan membuat kita menjadi takut kalau Tuhan bersama dengan kita? Di masa-masa yang lalu Tuhan menolongmu. Di masa yang akan datang pun Dia akan menolongmu. Bahkan hari ini Dia siap menolong kita. Dia Tuhan yang setia dengan janjinya. Harapanmu atas janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dia sangat teruji, terbukti dan dapat diandalkan. Mari belajar memperkuat keyakinanmu kepada Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini, arahkan mata hatimu, pandang kepada Yesus yang memimpin imanmu kepada kesempurnaan. Daud belajar memperkuat imannya, memperkuat kepercayaan di berbagai situasi. Hal yang pertama dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak membiarkan ketakutan melemahkan imannya. Tidak membiarkan situasi yang mengendalikan imannya. Dia menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Pagi hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari responi firman Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Bapa di surga. Bersyukur atas kesetiaannya. Bersyukur atas janjinya. Bersyukur atas semua pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ampuni kami Tuhan. Seringkali
kami menjadi ragu dan tidak percaya. Karena besarnya situasi yang menekan, keadaan yang semakin memburuk, ketiadaan daya dan upaya membuat kami lebih mempercayai situasi kami. Lebih melihat kepada masalah kami yang besar dan bukan kepada Tuhan yang besar. Pagi hari ini kami mau mengarahkan kembali hati kami dan menguatkan kepercayaan kami. Kami tidak bimbang. Janji Tuhan, harapan kami pasti terjadi. Kami punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan kami minum, kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Semua kami yang ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami semua dipersiapkan, kami semua dibenarkan, kami semua juga yang akan melihat dan mengalami berkat Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Berkat-Mu atas roti dan anggur dan semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus ini hanya diberikan kepada saudara-saudara yang sudah dibaptis. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, kan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu yang sudah ambil roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu ambil bagian dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, tapi belum mendapatkan roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Baik, jika tidak ada, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah akan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di atas tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus baik, Kau korbankan hidup-Mu, darah-Mu menyucikan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Ku ditebus dengan darah-Mu, ku dibenarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang Kau sudah berikan buat kami. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menguatkan kepercayaan kami. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan, untuk firman-Mu buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan dan tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah ke tempat-Mu masing-masing, ke tempat di mana Engkau tinggal, ke tempat di mana Engkau bekerja dan berusaha. Engkau terutus oleh kerajaan Allah dengan kekuatan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, kita pulang menerima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.